Pernah kebayang nggak kalau limbah pertanian itu bisa diubah jadi sesuatu yang ajaib? Nah, sebentar lagi kita bakal bongkar rahasia di balik sayuran super yang tumbuhnya justru dari sesuatu yang biasanya kita buang. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kedengarannya agak mustahil. Gimana caranya kita bisa panen selada 100 kali lebih banyak dari tanah yang sama? Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini sains beneran dan kita akan bedah caranya. Coba deh, lihat perbedaan pertumbuhannya. Ini hasil nyata dari sebuah eksperimen loh. Para ilmuwan bisa dapat hasil seluar biasa ini cuma dengan menggabungkan dua bahan yang jujur aja biasanya kita anggap sampah. Jadi apa sih rahasianya? Tapi nih, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu masalah besarnya. Karena faktanya, tanah kita itu lagi dalam masalah serius. Jadi gini situasinya, populasi dunia makin banyak, artinya kebutuhan makanan, terutama sayuran, makin meroket. Solusi kita selama ini, penggunaan pupuk kimia secara besar-besaran. Tapi ada harga yang harus dibayar. Pupuk ini pelan-pelan merusak kesehatan tanah, bikin tanah jadi makin asam, dan sisanya itu mengalir ke air kita, mencemari lingkungan. Dan khusus buat sayuran, masalahnya jauh lebih parah. Ternyata tanaman sayur itu butuh pupuk kimia 3,3 kali lebih banyak dibanding tanaman lain. Jelas kan ini nggak bisa diterusin? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Solusinya ternyata datang dari dua produk sampah yang sering kita abaikan, yang ternyata adalah pahlawan super buat tanah kita. Bahan pertama itu namanya biochar. Gampangnya ini tuh semacam arang yang dibuat dari limbah pertanian, kayak sekam padi. Yang bikin biochar ini istimewa adalah strukturnya yang berpori-pori. Anggap aja ini kayak hotel bintang 5 buat mikroba baik di dalam tanah. Tempat yang super nyaman buat mereka tinggal dan berkembang biak. Bahan kedua adalah kompos kotoran ulat sutra. Yup, kamu nggak salah dengar. Limbah dari industri sutra ini ternyata pupuk organik yang kaya banget nutrisi. Ibaratnya ini tuh superfood atau makanan padat gizi buat tanaman. Tentu aja, ini bukan cuma sekedar teori. Para ilmuwan ini benar-benar nguji langsung kombinasi ajaib ini buat lihat apa benar hasilnya sehebat itu. Jadi gini cara mereka ngujinya. Mereka siapin pot-pot berisi tanah standar. Terus mereka tanam dua jenis sayuran, sawi putih dan selada. Ada grup kontrol yang nggak dikasih apa-apa, grup lain cuma dikasih kompos ulat sutra. Dan beberapa grup percobaan yang dikasih campuran biochar dan kompos dengan perbandingan yang beda-beda. Terus hasilnya gimana? Siap-siap ya, karena ini benar-benar di luar dugaan. Coba lihat aja grafik ini. Bedanya kelihatan banget kan? Tanaman yang dikasih campuran biochar dan kompos, itu yang batang grafiknya tinggi-tinggi, konsisten tumbuh jauh lebih besar daripada yang nggak dikasih apa-apa. Ini berhasil buat semua jenis tanaman yang diuji. Oke, sekarang kita fokus ke angka yang paling gila, 134 kali lipat. Iya beneran, dengan rasio ajaib, 2 bagian biochar dan 3 bagian kompos, berat sawi putih itu melonjak 134 kali lipat dibanding tanaman yang nggak dipupuk sama sekali. Ini peningkatan yang gila banget. Dan ini bukan cuma kebetulan. Buat selada, hasilnya juga spektakuler. Peningkatannya mencapai 103 kali lipat. Ini bukti kalau kombinasi ini benar-benar jadi game changer. Pertumbuhan segila ini kan pasti bikin kita mikir, kok bisa? Apa sih rahasia di balik kombinasi ini? Nah, jawabannya ada di dunia yang nggak kelihatan, di bawah permukaan tanah. Keajaiban yang sebenarnya itu terjadi di tingkat mikro. Semuanya tentang kehidupan super kecil yang nggak kelihatan mata telanjang di dalam tanah. Diagram ini nunjukin ledakan kehidupan. Tiap lingkaran ini mewakili kelompok yang beda, dan angka di dalamnya itu jumlah jenis mikroba unik. Gampangnya gini, tanah yang dikasih campuran biochar kompos itu jadi kayak kota metropolitan yang super ramai buat berbagai jenis mikroba. Jauh lebih beragam daripada tanah biasa. Dan keanekaragaman inilah kunci dari tanah yang sehat. Dan bukan cuma soal jumlah, tapi juga jenisnya. Populasi bakteri baik itu meroket. Contohnya, Proteobacteria yang penting banget buat siklus nutrisi, jumlahnya naik lebih dari 20%. Terus Actinobacteria yang bantu mengurai bahan organik, naik lebih dari 35%. Jadi, buat apa sih semua mikroba ini? Anggap aja mereka itu kayak koki pribadi buat tanaman. Mereka memasak nutrisi di tanah jadi makanan yang siap santap. Hasilnya, nutrisi yang bisa diserap tanaman itu melonjak drastis.
Lihat aja fosfor yang tersedia, salah satu nutrisi paling penting naiknya lebih dari 175%. Jadi, penemuan ini tuh lebih dari sekedar cara menanam sayuran yang lebih besar ya. Ini menawarkan semacam cetak biru baru buat masa depan pertanian yang berkelanjutan. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan pas banget. Intinya, ini bukan cuma ngasih makan tanamannya, tapi membangun kembali seluruh ekosistem tanah. Kita bukan cuma menumbuhkan sayuran, tapi kita menciptakan tanah yang sehat dan subur dari akarnya. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Penelitian ini mengubah 2 jenis sampah jadi sumber daya yang super berharga. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, bahan apa lagi ya di sekitar kita yang sekarang kita anggap sampah, yang sebenarnya menyimpan kunci buat tantangan terbesar kita di masa depan.